Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Sekarang, dunia sedang memasuki fase new normal. Kabar baiknya, beberapa tempat seperti perkantoran, mal, dan ruang ibadah akan segera dibuka. Hal ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk membiasakan jemaat memasuki pola new normal, silakan saksikan tayangan ilustrasi protokol ibadah berikut ini. Berikut akan disampaikan update news untuk minggu ini. Yang pertama, jangan lupa untuk terus mengikuti online service ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Yang kedua, jangan lupa juga untuk terus mengikuti seri pengajaran Church from Home setiap hari Kamis pukul 7 malam. Keduanya dapat kita saksikan di YouTube channel GPIA Glory to Glory. Ketiga, bagi yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami, silakan dapat transfer ke rekening gereja berikut ini. Persembahan juga dapat dilakukan dengan scan barcode berikut ini. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Happy Sunday everyone, and God bless you. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Apa kabarnya saudara? Mari saya mencoba untuk bangkit berdiri, kita sorak-sorai, memuliakan nama Yesus, haleluya! Jemaat Tuhan, kita katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, kanan kiri lemparkannya. Mari angkat tanganmu saudara, kita serukan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, dengan iman kita katakan, iblis dikalahkan kuasanya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, kanan kiri lemparkannya, para pendakwa kita oleh darah. Amin Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan katakan, oleh darah anak. Dengan iman kita pujikan. Amin Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih tinggi katakan, oleh darah anak. Haleluya, oleh kesaksian kita. Kuasanya oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Siapa yang percaya Yesus hidup menebus dosa kita, amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah. Sekali lagi, glory to glory, serukan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikatakan. Katakan, saya jadi lebih dari pemenang. Katakan, kamu jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita
Kita hampiri tahtanya yang kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah. Mari angkat suaramu saudara. Sebab Dia kudus. Bersama-sama kita katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah Kau. Kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta. Kudus, kuduslah Yesus Tuhan. Surga bumi menyembah Engkau. Kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kudus, kuduslah Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah. Memujilah sampai telingamu sendiri mendengar. Haleluya Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan
Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya akan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Masyarakat, masyarakat. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Yesus Tuhan,
Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh yang layak terima pujian kami, hormat, sembah kami. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap semangat dalam Yesus, pasti lebih baik sekalipun hari-hari yang kita hadapi tidak mudah. Tapi saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat untuk beraktivitas, untuk bekerja, berkarya, bahkan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Mari buka bersama saya Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan lihat ayat 39 dan 40. Yohanes 11 ayat 39 dan ayat 40. Perikopnya, judul perikopnya Lazarus dibangkitkan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Ya. Tapi saya ajak kita baca hanya 2 ayat, ayat 39 dan ayat 40. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu kita baca dengan suara kuat sampai telinga saudara mendengar apa yang saudara katakan. Mari kita baca, 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kita simak, kita baca kisah ini dari awal sampai pada akhirnya, maka saya melihat bahwa apa yang dialami oleh Marta, sekeluarga, ini adalah satu kesedihan, ini satu penderitaan, ini satu kesulitan yang mereka hadapi. Ya, karena 3 saudara ini sangat erat sekali hubungannya dan mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan juga ketika Lazarus sakit, maka Marta dan Maria memberi kabar kepada Yesus. Dikatakan bahwa orang yang kau kasihi sedang sakit. Nah, dengan harapan Yesus segera datang, Yesus segera menolong dan menyembuhkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak segera. Ya. Tapi malah dikatakan sengaja tinggal 2 hari lagi. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Maria dan Marta pada saat itu. Ya. Saudara jangan melihat endingnya. Ya, kalau saudara sudah melihat endingnya bahwa ternyata Lazarus dibangkitkan, itu berbeda. Saudara ya. Tapi kalau sedang menghadapi, kemudian mendapat jawaban atau perlakuan Yesus seperti itu, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Seandainya itu Bapak Ibu Saudara, seperti apa saudara? Nah ini menarik saudara ya. Kadang-kadang kita menganggap, pasti di dalam Yesus itu pasti endingnya happy ending, pasti baik, pasti lancar semua, pasti ditolong, disembuhkan. Ya kalau memang tahu ya enak saudara. Nah, tapi persoalannya kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Ya, sama aja seperti Daud ketika melawan Goliat. Saya percaya sedikit banyak Daud ada rasa gentar dan takut. Ya, Alkitab tidak menceritakan, saudara ya. Tapi kalau melihat ceritanya, seluruh bangsa Israel, termasuk prajurit, termasuk perwira, takut sama Goliat. Nah, coba kalau saudara ada di posisi Daud, kira-kira bagaimana? Saudara jangan berpikir gini, loh toh kan menang. Goliat kan akhirnya kalah. Iya, itu kan karena kita sudah tahu endingnya. Ya, tapi sementara belum. Ini sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit. Ya. Musa ketika melihat orang Mesir dan orang Israel berkelahi,
Maka jiwanya Musa, DNA-nya Musa sebagai orang Israel, dia pasti membela orang Israel, dia bunuh orang Mesir. Dan ini yang menyebabkan Musa menjadi pelarian. Ya. Dia lari, dia keluar dari Mesir. Nah, saudara jangan melihat kemudian Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi pernahkah ada dalam pikiran saudara bagaimana perasaan Musa ketika Musa lari dari Mesir mengembara sebagai seorang pelarian di padang gurun? Tidak ada siapa-siapa. Jauh dari keluarga. Bagaimana kesepiannya Musa? Nah saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita menghadapi penderitaan kesulitan, saya ingin bagikan bagaimana menang atas penderitaan atau kesulitan hidup. Bagaimana menang atas kesulitan hidup atau bagaimana menang atas penderitaan yang sedang kita alami. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak tahu endingnya. Betul nggak saudara? Pada saat kita hadapi persoalan, masalah, kesulitan, kita kan nggak tahu endingnya. Kalau kita tahu endingnya, tenang saudara. Ya enggak apa-apa saudara, tapi kan kita enggak tahu. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, karena ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita, akhirnya kita kalah. Akhirnya kita enggak berhasil, akhirnya kita enggak menang. Mengatasi penderitaan kesulitan yang mungkin Tuhan izinkan. Ya, karena penderitaan kesulitan itu banyak faktor. Bisa karena kelalaian kita, kebodohan kita. Bisa juga karena roh jahat, kuasa gelap. Bisa juga karena memang diizinkan Tuhan. Nah, sebab itu saya ingin sampaikan beberapa hal sebagai basic atau sebagai pengertian buat Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan atau kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Saudara mau masukkan kategori apa penderitaan itu? Sakit penyakit? Bisa. Kesulitan hidup itu ekonomi? Bisa. Rumah tangga? Bisa. Apapun. Ya, saudara bisa tempatkan, saudara bisa masukkan dalam kriteria penderitaan dan kesulitan yang saudara hadapi. Tapi dengar baik-baik bahwa penderitaan kesulitan hidup itu adalah bagian dari kehidupan. Tanamkan dulu ini. Ya. Sehingga kita enggak gampang-gampang ini, loh kok terus menerus sih, ada lagi, gak selesai-selesai. Kapan selesainya, kapan berhentinya? Nah, lama-lama itu akan membuat kita down, membuat kita lemah, dan akhirnya kita kalah. Padahal kita tahu bahwa Yesus sudah memberi kemenangan buat kita, amin. Berapa banyak saudara percaya Yesus sudah memberi kemenangan bagi kita? Yesus sudah memberi kemenangan, dan harusnya saudara terima kemenangan itu. Karenanya saya ingin sampaikan yang pertama yaitu penderitaan dan kesulitan adalah bagian dari hidup. Bagian dari kehidupan sama halnya dengan menabur dan menuai. Kejadian 8 ayat 22 coba bisa dibuka. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan gini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini siklus Bapak Ibu Saudara. Ini siklus kehidupan. Selama bumi masih ada, Alkitab katakan begitu. Ya. Selama bumi masih ada, maka tak akan habis-habisnya, tak akan berhenti-hentinya musim menabur menuai. Ya dikatakan seperti itu. Angin, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Ini siklus. Jadi kita harus ngerti kalau sekarang ini mengalami penderitaan dan kesulitan kita sedang menghadapi. Dengar baik-baik itu bagian dari kehidupan, itu siklus.
Saya pernah belajar tentang personal assessment. Ya. Bahwa seseorang, dalam hidup setiap orang, mereka pasti menghadapi atau mengalami 4 fase dalam kehidupan. Ya, saya lupa namanya apa aja lupa. Ya, saya takut salah nanti kalau nyampaikan. Tapi secara garis besar, seseorang itu setiap kita, saudara dan saya, harus melewati 4 fase dalam kehidupan. Ya, untuk supaya kita terbentuk. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Nah, biasanya saudara dan saya berpikir gini, loh kan kita sudah melewati 4 fase ini. Selesai dong, berhenti dong. Dengar baik-baik, yang namanya siklus itu terus berputar. Tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, terus. Mana pernah saudara berpikir gini, udah malam nih, udah malam terus, udah. Besok gak ada pagi, gak bisa, besok pagi. Pagi jalan, siang, malam, terus. Jadi tanamkan dulu, sehingga apa? Ketika saudara hadapi persoalan, kesulitan, penderitaan, saudara tenang, oh enggak apa-apa, ini siklus kok. Memang ini sedang ngadapin. Kalau berhenti dalam 4 fase itu terus saudara enggak mau ngalamin lagi, ya itu tempatnya bukan di sini saudara. Ya, tempatnya di 1 kali 2, sudah selesai. Jadi pasti, nah persoalannya adalah gini, kalau itu kemudian mengulang, lihat materinya, lihat ujiannya. Kalau ujiannya itu terus, berarti memang saudara belum lulus. Gitu ya. Memang saudara belum selesai. Jadi yang dimaksud 4 fase ini biasanya saudara akan berubah. Gitu ya. Akan berubah, materinya berbeda, mungkin bobotnya lebih berat sedikit. Ya sama halnya, setiap kita bobotnya berbeda-beda, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 50, betul enggak? Lah bebannya juga kan beda-beda. Nah seperti itu, jadi dirubah. Nah, sadari bahwa penderitaan kesulitan itu adalah bagian dari kehidupan. Apalagi yang harus kita ngerti, penderitaan atau kesulitan itu bisa menjadikan diri kita semakin better atau semakin bitter. Dengar baik-baik bahwa ternyata penderitaan, kesulitan itu sesungguhnya bisa membuat saudara semakin baik, semakin maju, semakin bertumbuh, apa semakin buruk, semakin jauh tertinggal, semakin ke belakang. Nah ini perhatikan baik-baik. Jadi tergantung dari respon kita. Saudara mau responnya apa? Ketika terjadi Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan. Kalau saudara responnya baik, saya mau bilang, saudara next level. Yang setuju kata amin. Kita akan terus maju, di bawah maju. Panggilan Tuhan kepada kita, saudara dan saya bukan hanya sekedar diselamatkan. Tapi Alkitab katakan ini, engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti kata amin. Kita ini dipanggil bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya menjadi mempelainya Kristus. Mempelai wanitanya Kristus Yesus. Nah, seorang mempelai itu harus perfect, ya, artinya harus mempersiapkan diri dengan baik. Supaya dipilih, supaya pada hari hanya tidak kedapatan cacat dan celah. Alkitab katakan seperti itu. Nah jadi kalau diizinkan penderitaan, dengar baik-baik, itu bagaimana saudara mengolahnya. Ada seorang yang bernama Nicholas James Vujicic, ya, namanya angel saudara ya. Nick, pasti terkenal ya. Nick siapa? Nick Vujicic. Ini warga negara Australia, dia lahir dengan
keterbatasan fisik. Tanpa lengan dan tanpa kaki. Saudara bisa bayangkan. Ini sejak lahir tanpa lengan, tanpa kaki. Secara nalar logika kita, bisa apa orang dengan segala keterbatasan seperti ini? Tapi tahukah saudara, hari ini beliau menjadi seorang motivator kelas dunia yang luar biasa. Sangat memberkati banyak orang, sangat memberkati perusahaan-perusahaan, sangat memberkati gereja-gereja, sangat memberkati pemerintah karena diundang sana, diundang sini. Ada yang pernah lihat? Pernah saksikan? Dengan keterbatasannya dia bisa main komputer. Dengan keterbatasannya dia bisa berenang. Luar biasa saudara. Kenapa? Karena respon dia baik. Pada awalnya benar, Nick ini tidak terima dengan keadaannya. Dia sempat marah, dia sempat ngamuk. Karena terlahir seperti itu. Tapi berjalan waktu saudara, dia berubah. Ada 3 faktor dalam pembentukan diri. Kita perlu tahu saudara ya. Yang pertama adalah faktor DNA. Faktor keturunan saudara. Orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet. Kalau bobot, bibit, bebet DNA-nya baik, unggul, bagus. Biasanya ke bawah bagus. Iya Pak ya? Itu faktor. Yang kedua, faktor kedua dalam pembentukan seseorang dipengaruhi oleh 3 pola. Pola asuh, pola pikir, pola rasa. Nah, ini sangat berpengaruh saudara. Itu yang akan membawa karakter dari seseorang. Dengan siapa dia dididik atau dengan siapa dia bergaul atau dengan siapa dia dibimbing, dibesarkan. Itu dipengaruhi saudara. Kalau anak dibesarkan oleh kedua orang tuanya lengkap, maka lihat karakternya berbeda, pembentukan pribadinya beda. Karena dia menemukan satu figur, satu keteladanan. Generasi saya, ya tahun 60-an, dengan generasi 70 atau 80 lah. Ya, ada istilah generasi A, generasi X, generasi apalagi saudara. Itu berbeda. Kenapa? Saya pernah dapat video, saya lupa sudah di-share belum. Dahulu lawan modern, dahulu versus modern. Itu beda. Beda saudara. Zaman dulu, keluarga punya anak 10. Mereka masih punya banyak waktu. Masih bisa ngumpul. Masih bisa bermain-main. Tapi sekarang zaman modern saudara. Anak cuma 2. Orang tua kesulitan ketemu dengan anaknya. Karena dua-duanya sibuk kerja. Pagi-pagi sebelum matahari terbit mereka sudah berangkat. Anak masih tidur. Pulang matahari terbenam, anak sudah tidur, saudara. Gak pernah ketemu. Sulitnya minta ampun. Zaman dulu tidak ada modern, prasarana yang lengkap. Ibu-ibu kalau masak diracik dewek, saudara. Diulek, ditumbuk, apalagi saudara. Nah, zaman sekarang, pakai apa saudara? Pakai blender, pakai segala macam. Ya. Tapi dulu, lihat,
masih ada apa ya, kekeluargaannya begitu kuat, begitu erat. Padahal dulu dibandingkan sekarang, kehidupan dulu lebih soro loh saudara. Telepon enggak ada, handphone enggak ada, betul enggak? Nggak bisa. Tapi erat. Makanya di sini ada keluarga-keluarga yang punya anak kecil, mulai perhatikan. Ya, karena itu akan membentuk karakter dari anak. Dengan siapa anak ini dibesarkan. Ya Pak, sibuk Pak. Ya wes, panggil suster, panggil pembantu. Jangan salahkan. Kalau nanti besarnya, kamu ini anaknya sopo sih? Ya iya anaknya sopo, saudara ya. Karena pola asuh, pola rasa, pola pikir itu yang akan dihisap oleh si anak. Gitu. Kan ketahuan. Faktor ketiga dalam pembentukan adalah value, nilai. Si anak ini akan melihat, gitu loh. Anak akan melihat sekelilingnya, sekitarnya, itu akan masuk. Itu akan terekam. Nah orang tua Nix ini orang tua yang bagus. Rohaninya kuat, harmonis, kasih support, kasih semangat, kasih dukungan. Enggak sungkan. Dia terima dengan kasih keberadaan Nix. Sehingga akhirnya Nick yang tadinya dia enggak puas dengan dirinya, dia enggak bisa menerima keberadaannya, lama-lama saudara. Akhirnya dia bisa menyadari. Dan ketika menyadari, dia banyak belajar. Dia banyak belajar untuk menutup kekurangan kelemahannya. Sehingga hari ini, dia menjadi orang motivator yang luar biasa. Rumah tangga, punya anak 4 saudara. 2 laki, 2 perempuan kembar. Coba bayangkan. Tanpa lengan, tanpa kaki. Tapi ketika dia tahu bahwa penderitaan kesulitan ini bisa membuat dia better, dia ambil saudara. Saya berdoa, kesulitan apapun yang saudara alami, percaya. Itu bisa menjadikan saudara tambah baik. Jadi lebih baik lagi. Yang ketiga saudara, apa yang harus saudara ketahui lagi tentang penderitaan dan kesulitan? Yang ketiga saya mau beritahu. Bahwa penderitaan dan kesulitan itu adalah jalan akhir. Ya, jalan terakhir Tuhan untuk membersihkan hati kita dari segala sikap diri. Bisa jadi saudara, kesulitan penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sengaja taruh dalam hidupmu. Sekali lagi, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Itu jalan terakhir Tuhan. Mungkin Tuhan pikir gini, kamu dikasih cobain ini gak bertobat-bertobat. Kamu dicobain gini gak berubah-berubah, pancet. Saudara. Makanya dia kasih jalan terakhir. Supaya apa? Membersihkan hati kita dari segala sikap diri. Apa itu sikap diri? Ya mungkin saudara sombong. Mungkin saudara angkuh. Mungkin saudara tegar tengkuk. Mungkin saudara orangnya keras gak bisa dinasehatin. Gak bisa dituturin gitu. Benar ya saudara? Gak bisa dituturin. Tuhan kasih. Seperti Paulus saudara. Saulus itu Alkitab mencatat gini, dia ini orang yang kejam, bengis, raja tega. Dia kejar-kejar murid-murid Tuhan, dia masukkan penjara, dia enggak segan-segan bunuh. Waktu Stefanus dirajam batu, dia ada dan dia setuju, memang Stefanus harus mati. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Lewat satu perjalanan ke Damsyik tiba-tiba Saulus kena sinar cahaya yang membuat mata dia buta. Kemudian terdengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Itu salah satu jalan terakhir Tuhan supaya Saulus ini berubah. Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara ada dalam rencana Tuhan? Kita semua ada dalam rencana Tuhan. Makanya belajar pekalah dengan segala yang terjadi dalam hidup saudara. Itu saudara ya. Kalau bisa jangan sampai jalan terakhir, enggak enak saudara. Saulus itu ngalami buta 3 hari, loh enggak enak saudara. Ngalami buta itu enggak enak. Enggak lihat apa-apa, gelap kabeh. Enggak ngerti apa-apa saudara. Enggak enak. Tujuannya apa? Membersihkan hati dari segala sikap diri. Makanya setelah Saulus kemudian bertobat menjadi Paulus, dia tulis surat di Galatia, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Hidupku bukan aku lagi. Betul saudara ya? Tapi siapa? Kristus yang ada di dalam aku. Penderitaan itu bisa saja membersihkan kita dari segala kedagingan kita. Ya, daripada kesombongan kita, semua hal-hal yang tidak baik bisa terjadi, saudara. Nah, sebab itu saudara, perlu kita ngerti. Sehingga jangan-jangan gini, jangan saudara sebentar-sebentar nyalain Tuhan. Tuhan kok gini lagi sih, gimana sih? Ini siklus. Siklus, saudara tidak bisa hidup siang hari terus. Saudara hidup siang hari terus, kerja terus saudara. Terus nggak ada malam, 24 jam siang terus. Ya apa saudara? Ada siklus saudara. Siklus. Ya. Jadi kalau saudara ngerti basic dari penderitaan dan kesulitan, saya percaya hidup kita akan lain saudara. Ya, kita menjalani hidup, kita menghadapi hidup, kehidupan, itu lain saudara. Kita bisa enjoy, kita bisa tenang, kita bisa sukacita. Ya. Saya dari Juni, Juli, Agustus. Itu ngalami buat saya tuh bertubi-tubi, saudara. Akhir Juni koko saya meninggal. Awal Juli, mamanya Bulani, mama mertua jatuh. Tadi malam, saya dengar kabar di WA. Ini engkongnya Bella, calonnya Aldwin, meninggal. Berturut-turut saudara. Saya sampai mikir loh, ada apa ya Tuhan? Penderitaan itu kita tidak pernah tahu saudara. Tapi saya mau ketika saudara dengar firman ini. Kalau hari ini saudara sedang ngadapin, belajar tegar. Belajar kuat. Setuju? Karena kita sudah tahu, oh ini siklus kok. Oh ini akan membuat kita jadi baik. Bisa membawa kita next level. Oh ini bisa jadi ada pembaruan dalam diri kita. Nah, bagaimana mengatasi penderitaan dan kesulitan itu? Bagaimana supaya menang? Kalau kita sudah tahu begini, bagaimana caranya menang? Ya Pak ya saudara. Jangan hanya sekedar tahu saudara, tapi kita harus menang. Yang setuju katakan amin. Kita harus menang atas kehidupan, atas kesulitan, atas penderitaan yang sedang terjadi. Ayo kembali ke Yohanes 11 ya. Bagaimana mengatasi penderitaan, kesulitan, bagaimana supaya menang? Ya, bagaimana menang atas penderitaan dan kesulitan? Yang pertama, saudara, percaya kepada Allah. Ya. Yohanes 11, saya baca ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Maksudnya Marta, Tuhan, impossible lah, enggak mungkin. Sudah 4 hari, sudah dikena kain kafan, dibungkus kain kafan, sudah dimasukkan ke dalam kubur, sudah ditutup pakai batu. Ya, zaman di Israel kuburan itu dimasukkan ke goa, tutup pakai batu, saudara. Tidak bisa.
Sudah 4 hari. Kadang-kadang kita berpikir gitu. Kadang-kadang kita menyikapi kesulitan, angel Tuhan, percuma Tuhan. Suwe, udah kelamaan Tuhan. Gak bisa. Tapi perhatikan ayat yang 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, baca sama-sama 2, 3. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus simpel. Dia bilang gini, gak peduli 4 hari, gak peduli 2 hari, gak peduli kapanpun. Asal engkau percaya, kau akan lihat kemuliaan Allah. Simpel saja saudara. Jadi aplikasinya untuk menang saudara. Kita sudah tahu bahwa penderitaan begini. Maka langkah berikutnya adalah saudara percaya kepada Allah. Gak peduli berapa lama saudara sudah mengalami itu. Gak peduli berapa berat persoalan masalah penderitaan kesulitan saudara. Tapi dengar. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya lewat penderitaan dan kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Ini dengar baik-baik saudara. Kita kadang-kadang berpikir gini, lah gimana sih? Tuhan punya kepentingan atas penderitaan dan kesulitan saudara. Bukan Tuhan gak punya kepentingan. Tuhan punya kepentingan. Apa kepentingannya? Dia mau nyatakan kemuliaannya. Makanya penderitaan dan kesulitan hidup itu sebetulnya saudara. Tuhan itu sudah sediakan 2 hal dari penderitaan dan kesulitan, yaitu apa? Penghormatan dan kemuliaan. Ini simpelnya gini aja saudara. 2011 saya ngalamin, waktu saya ngalamin saya nggak tahu endingnya seperti ini. Ya Pak ya? Ayo teman-teman yang sudah lama dengan saya, beserta dengan saya, apa kita tahu endingnya seperti ini? Kita tidak pernah tahu. Tapi setelah tahu begini, siapa yang dimuliakan? Tuhan, bukan saya. Orang akhirnya lihat, iya ya ada Tuhan ya, benar. Tuhan itu tidak tinggal diam. Ahok bilang Gusti ora sare, saudara. Kepentingan Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya. Yohanes 9, nanti baca di rumah. Sekali waktu Yesus dan murid-murid berjalan. Ada seorang buta sejak lahir. Alkitab sudah katakan orang buta sejak lahir. Waktu jalan, Yesus no comment. Yesus enggak ngomong apa-apa. Tapi yang kepo, tahu kepo? Yang kepo adalah murid-muridnya. Orang buta ini loh diem aja, orang buta gak ngerti apa-apa. Gak tahu siapa sing lewat. Murid-murid sing kepo saudara. Guru, salah siapakah? Orang tuanya atau orang ini sehingga orang ini buta? Loh apa hubungannya, apa urusannya? Yang buta siapa? Ngapain diurus? Cari-cari tahu. Yang salah siapa? Orang ini apa orang tuanya? Nah lihat saudara. Yohanes 9 berkata gini. Yesus berkata gini. Bukan salah orang ini, bukan salah orang tuanya. Ini terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Saudara nangkep? Halo? Siapa yang punya masalah? Oh Pak Anton, Andre luar biasa. Ya, itu tandanya mereka rindu kemuliaan Allah dinyatakan, saudara ya. Nangkepnya seperti itu, saudara. Ya, kalau kita punya pengertian seperti itu, saya percaya persoalan apapun yang saudara hadapi akan menjadi ringan. Amin. Karena bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara dahsyat. Percaya kepada Allah. Karena dari situ Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengatasi supaya menang. Supaya kita menang atasi penderitaan kesulitan. Yang kedua adalah percaya
bahwa penderitaan, kesulitan itu hanya sementara, ringan dan sementara. Dengar baik-baik, jangan pernah saudara anggap persoalan, penderitaan, kesulitan yang saudara hadapi itu, aduh aku soro, berat kamu enak, ringan. Gak bisa dibanding-bandingkan. Setiap kita punya ukuran kapasitas yang berbeda. Yang ngerti kata amin? Berbeda. Mungkin buat saudara ringan, tapi buat yang ngejalanin itu berat saudara. Jangan pernah membandingkan, tapi saudara harus ngerti bahwa penderitaan, kesulitan itu ringan dan sementara. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Pada saat kamu dicobai, Ia Allah yang setia akan memberi jalan keluar kepadamu. Itu jaminan firman Tuhan. Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Setuju? Jadi jangan lagi saudara menganggap gini, oh persoalanku berat. Enggak, biasa. Persoalan saudara biasa, yang luar biasa, Yesusku luar biasa. Biasa. Loh Pak, Bapak utangnya 1 juta, aku 10 miliar. Biasa. Ya kamu memang mainnya udah miliaran, lalu kalau aku mainnya cuma jutaan. Saudara nangkep ya? Ya seperti itu saudara. Gak bisa dibanding-bandingkan. Semua penderitaan dan kesulitan ringan dan sementara. 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dikatakan, ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara jangan melihat yang sedang dihadapi, tapi saudara lihat di balik itu semua. Saudara harus punya pandangan jauh ke depan. Saudara harus punya pandangan ke masa depan yang dahsyat. Bahwa setelah ini berhasil dilewati, ada masa depan. Setelah ini dilewati, ada harapan. Setelah ini dilewati, ada hari esok. Itu yang harus saudara tanamkan. Jangan lihat di sininya. Kalau lihat di sininya ya benar saudara. Kelihatannya wah sudah. Tapi lihat ke depan. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Baca sama-sama dulu ya. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Loh Pak aku ini sakit. Dengar baik-baik. Sementara. Loh Pak, aku ini sekarang lagi bokeh, sementara. Ya, jangan oh bokeh terus, jangan, sementara. Loh Pak, aku gak punya duit, itu ringan. Bukankah manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan Allah yang hidup. Betul enggak? Nah itu saudara ya. Ya walaupun itu menghibur diri, tapi itu kekuatan saudara. Itu kekuatan. Gitu loh. Jadi ringan, apapun ringan. Ya. Dan sementara, ya, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota apa? Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya gini saudara, ketika saudara ngadepin kesulitan penderitaan, dengar baik-baik, saudara jangan terfokus dengan penderitaan, dengan kesulitan, kemudian saudara tidak melakukan apa-apa, kemudian saudara tidak bekerja, kemudian saudara tidak mau ibadah, kemudian saudara tidak mau melayani Tuhan, saudara tidak mau ke gereja. Saudara gak akan terima apa-apa.
Tapi kalau sementara saudara menghadapi kesulitan penderitaan, saudara tetap percaya Tuhan, tetap setia ke gereja, tetap melayani, tetap bekerja, tetap semangat, tetap sukacita. Dengar baik-baik, ada mahkota kehidupan. Tuhan akan perhitungkan semua. Tuhan akan catat itu semua. 1 Korintus 15 ayat 58 kalau nggak salah dikatakan, jerih lelah bersekutu dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan memberi upah, reward. Kalau apa? Kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap mengatasi semua. Dan keluar lebih dari pemenang. Maka ada mahkota kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana menang mengatasi penderitaan dan kesulitan. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya bahwa penderitaan, kesulitan itu ringan dan sementara. Yang ketiga, hidup benar dan jangan berbuat dosa. Jangan diulang, saudara. Ya, oh sudah ditolong Tuhan. Saudara ngulangi kesalahan yang sama. Saudara ngulangi kebodohan yang sama. Saudara ngulangi lagi kebiasaan yang lama. Sudah selesai. Setelah saudara ditolong, hidup benar. Dan jangan kembali ke manusia lama. Ke hidup yang lama. Mulai hidup benar. Tidak berbuat dosa. Di Yohanes pasal yang ke-8. Ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Orang-orang Israel, tua-tua Israel membawa orang wanita ini di hadapan Yesus. Dan mereka berkata, Guru, orang ini kedapatan berbuat zina. Hukum Musa, Taurat, mengatakan bahwa harus dihukum, dirajam dengan batu sampai mati. Yesus nggak banyak ngomong apa-apa. Taurat itu isinya hukuman, saudara. Tapi Yesus Kristus kasih karunia dan kebenaran. Beruntunglah saudara dan saya hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara hidup di Taurat, saudara, maka yang ada kutuk, hukuman. Tidak ada, saudara. Yesus cuma nulis, barang siapa yang belum pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu ke wanita ini. Tidak banyak omong. Itulah kasih karunia. Satu persatu pergi. Sampai wanita ini tinggal berdua dengan Yesus. Wanita ini bingung, saudara. Guru, engkau tidak menghukum aku. Konsep kita kan begitu, saudara. Konsep kita kan penderitaan, kutuk, kesulitan, dosa sih, kualat. Nah, seperti itu, saudara. Padahal penderitaan, kesulitan itu siklus. Penderitaan itu sarana untuk saudara di-upgrade, next level. Penderitaan itu cara untuk saudara menjadi berubah. Pembaharuan budi. Makanya kalau hari ini ada yang mengalami seperti itu, percaya pada Tuhan. Percaya bahwa itu ringan dan sementara. Dan yang ketiga, jangan berbuat dosa. Yesus bilang sama wanita ini, aku tidak menghukum kau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saya berdoa firman yang singkat memberkati kita semua. Mari persiapkan hati saudara, diri saudara untuk menerima tubuh dan darah Kristus perjamuan kudus. Nanti Bapak Ibu bisa maju ke depan dari sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Dengan tetap ambil posisi jarak. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar, meteraikan. Ajar kami kuat, ajar kami tegar dalam menghadapi kehidupan hari-hari ini. Karena hamba tahu ini tidak mudah, tidak gampang Tuhan. Tapi hamba percaya bersama dengan Yesus kami sanggup lakukan perkara besar, perkara dahsyat. Bersama dengan Tuhan
kami lebih dari pemenang. Amin. Karena ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dan sucikan kuduskan roti dan anggur sebentar kami nikmati. Dalam nama Yesus. Amin. Mari silakan sebelah kanan bisa ambil. Sebelah kanan saya bisa maju, sebelah kiri. Silakan. Sudah disiapkan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yang Yesus, sudah mengambil bisa tetap bangkit berdiri. ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian. daku. Ku dijadikan Yang di atas sudah diambil. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi melebihi kepala saudara. Setinggi engkau menghormati korban Yesus di atas kayu salib. 2020 tahun yang lalu Yesus rela mati di atas kayu salib ganti saudara dan saya. Tubuhnya terpecah-pecahkan bagi kita semua. Dan di atas kayu salib Yesus sudah tanggung segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit, segala kelemahan kita. Karena itu saudara, jadilah kuat atas segala penderitaan, kesulitan yang mungkin hari-hari ini engkau sedang hadapi. Percaya bahwa Yesus sudah lebih dulu menang bagi kita. Karena itu saudara, taruh iman atas roti yang saudara pegang. Bukan sekedar roti biasa, tapi di dalamnya ada tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kita. Karena itu bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi melebihi kepala saudara. Oralah basyak, darahnya tercurah bagi kita semua. Darahnya tercurah menebus saudara dari dosa. Darahnya tercurah mengampuni segala dosa-dosa kita. Darahnya tercurah menyembuhkan sakit penyakit saudara. Karena itu taruh iman atas cawan anggur yang saudara pegang. Bukan sekedar anggur biasa, tapi di dalamnya ada darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua. Karena itu saudara, bukan kacauan pengucapan syukur ini yang atasnya kita menaikkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari letakkan cawan. Angkat kedua tanganmu tengadah wajahmu. Jangan tertunduk. Oralaba syaka paralaba ralaba. Syaralaba ralaba syadara. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kinara la bara la bashana dara. Kiara la bashana dara. Oh, haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hati. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yara la bara la bara la bara la bara. Yara la bara la bara la bara la bara. Hi ba 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 ba. Yara la bara la bara. Mari lawat kami Tuhan. Mari jamah. Mari puaskan kami. Oh, Yesus Tuhan, Kaulah segala-galanya. Kau sungguh berarti Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu. Yes. Jamah kami Tuhan. Jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar terus berkata-kata, terus berkata-kata. Mari Tuhan, jangan satu pun yang terlewatkan. Tuhan jamah setiap pribadi. Tuhan jamah setiap kami satu persatu. Ya Tak henti-hentinya kami memuji-Mu Tuhan. Tak bosan-bosannya kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan menilik setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menyelidiki hati kami, yang menguji batin kami Tuhan. Kau yang mengenal pikiran-pikiran kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik. Engkau tetap baik bagi kami. Kiara labara laba shandadan. Oh,
Mari saudara yang mau bermasmur, bermasmurlah bagi Tuhan. Saudara yang mau memuji Tuhan, puji Dia. Ya ralaba syara. Hiba ba 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 ba. Syara laba laba se. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Syara laba laba laba. Syara laba laba laba. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati lawatan dan syamahan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat darah yang tercurah yang mengampuni kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-berkat ilahi turun atas setiap kami. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, ekonomi keuangan kami dipulihkan Tuhan. Amin. Bisnis usaha kami berkembang maju dalam nama Yesus. Rumah tangga kami semakin harmonis. Amin. Ada kasih mesra antara suami istri. Anak-anak kami diberkati dalam studi, dalam cita-cita, dalam masa depan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya gereja ini juga diberkati. Amin. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Sebentar kami juga akan mengembalikan persembahan perpuluhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan dengan kesetiaan, dengan iman, ketaatan, percaya, rela hati, sukacita. Mereka lakukan, hamba percaya Engkau akan ganti 100 lipat kali ganda. Amin. Terpuji namamu di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini minggu pertama di bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan perpuluhan milik Tuhan. Yang sudah menyiapkan bisa maju ke depan, ada kotak yang sudah disediakan. Ya, sementara saudara lakukan bagiannya, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk ibadah minggu depan jam 7 dan jam 8.45. Kemudian ada pengajaran online setiap hari Kamis jam 7 malam lewat YouTube, Bapak Ibu bisa melihat. Hari ini minggu ini yang berulang tahun bisa? Oh ya. Tadi Ibu Leni hadir dah? Ada di atas dari. Oh di sekolah minggu Ibu Leni ulang tahun besok ya. Yang mau memberikan persembahan bisa cash, bisa melalui transfer dan scan barcode ya. Kemudian Pak Agung, wah 4 Agustus, Ibu Herliana ada tadi saya lihat ya. Oh ya puji Tuhan. Ibu Esther Yuliana, oh iya puji Tuhan, ini Pak Sudarno, Reni, 8 Agustus, ya Tuhan memberkati. Ada lagi pengumuman lain? Tidak ada ya, oke kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri dan kita akan memberi persembahan. Yang sudah menyiapkan bisa masukkan ke kotak, yang mau transfer atau melalui scan barcode juga bisa, tadi ada. Satu lagi pengumuman, Bapak Ibu semua sudah mengupdate pengkinian data jemaat. Yang belum minta tolong segera ya, karena diusahakan dalam bulan ini ada aplikasi digital. Ya, jadi kita nggak pakai warta secara fisik, tapi nanti semua berita-berita G2G melalui aplikasi itu. Ada pengumuman, ada info, ada hal-hal lain, event-event melalui aplikasi itu. Ya, jadi nanti stepnya
Bapak Ibu setelah kita selesai semua akan dibagi aplikasinya untuk Bapak Ibu bisa download ya. Bisa install di HP saudara dan kemudian saudara bisa register ya, bisa masukin, login, nanti bisa kelihatan nanti ada berita apa aja, ada kelihatan. Ya, jadi saya harap kerjasama dari semua jemaat yang belum segera mengisi supaya segera di launching. Ya. Pengumuman itu aja, mari bangkit berdiri dan naikkan pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang beramu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya yang beramu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Hamba mengangkat tangan mohon berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Karena itu saudara pulanglah dan terimalah dengan iman segala berkat, anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus melalui kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara, melindungi, menyertai, memimpin saudara mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.